Halo semuanya, jadi di sini aku bakal nyeritain kasus pembunuhan anak di Belgia yang bernama Jean van Kalk, atau kasus ini juga disebut dengan Reu des Hirondelles. Biografi singkat tentang Jean van Kalk. Jean van Kalk atau dikenal juga sebagai Joanna, ia tinggal bersama kakek neneknya di Brussels, Belgia. Ibunya Joanna bernama Francos van Kalk, tinggal di Boiden-Bellepart, dan ayahnya Joanna adalah seorang tipografer bekerja untuk surat kabar Le Soir. Dan menurut informasi, ayahnya ini telah lama meninggalkan ibunya dan tidak pernah mengenal Joanna. Kronologi kematian Joanna. Jadi Joanna ini memiliki kebiasaan mengunjungi ibunya 1-2 jam setiap malamnya dan ditemani oleh kakeknya. Tapi pada tanggal 17 Februari 1906, Joanna diizinkan untuk pergi sendirian karena kakeknya yang selalu menemaninya sedang bekerja pada saat itu. Dan akhirnya Joanna pergi sendirian pada malam itu ke Bouden-Bellepart. Tetapi Joanna tidak pernah sampai ke rumah ibunya, melainkan ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di 22 Rue des Hirondelles. Kronologi ditemukan jasadnya Joanna sekitar 1/4 hingga tengah malam. Masinis dari Teatre de Alhambra, yaitu Joseph Eilenbosch, serta anaknya menemukan sebuah paket yang mencurigakan. Akhirnya Joseph menelpon polisi dan polisi pun akhirnya datang. Polisi yang datang bernama Gustave Pendemet dan rekannya bernama Pierre Noul. Dan akhirnya polisi memutuskan untuk membawa paket tersebut di kantor polisi di Place de Nouvelle Marche aux Greens. Setelah sampai di kantor polisi, kepala departemen polisi menyuruh Pierre Noul untuk membuka paket tersebut. Setelah membuka paket tersebut, mereka menemukan mantel biru dan gaun kotak-kotak. Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan mayat seorang gadis yang masih hangat yang telah terpotong-potong dan dibungkus dengan kertas tebal, diikat dengan tali rami dalam keadaan kaki yang hilang. Setelah melihat mayat tersebut, akhirnya polisi memberitahu komisaris, jaksa penuntut umum, dan pers. Tidak lama dari penemuan paket tersebut, datang dua orang pria ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan Joanna. Karena polisi baru saja menemukan jasad seorang gadis kecil, akhirnya polisi memperlihatkan jasad tersebut kepada dua orang pria tersebut. Dan pria tersebut mengatakan bahwa pakaian yang ditemukan di dalam paket tersebut sama dengan pakaian yang dikenakan oleh Joanna pada malam itu. Keesokan harinya banyak orang yang berkumpul di 22 Rue des Hirondelles. Dan ibunya Joanna, Francos van Kalk, ikut hadir. Setelah mendengarkan bahwa putrinya telah meninggal, ia sempat pingsan di tempat. Orang yang memeriksa jasad tersebut mengatakan bahwa pelaku pembunuhan ini adalah seseorang yang memiliki pengetahuan khusus, mungkin seorang dokter atau mungkin seorang tukang daging. Polisi akhirnya mengumumkan bahwa kematian Joanna disebabkan karena ia mati lemah setelah muntah karena dipaksa minum alkohol dalam jumlah yang besar. Polisi menetapkan kematian Joanna sekitar 8 atau 9 malam. Pemakaman Joanna diadakan di pemakaman Brussels di Ever pada tanggal 11 Februari dan lebih dari 10.000 orang yang hadir. Dan pada tanggal 15 Februari, sepatu bot Joanna ditemukan di Taman Pertanian Kerajaan Stauffenberg. Dan di tempat yang sama, pada tanggal 16 Februari, seorang tukang kebun bernama Buelens menemukan 2 paket dengan panjang 40 cm. Tapi tidak ada informasi lanjut dari penemuan paket tersebut. Karena polisi belum menemukan pelaku pembunuhan Joanna, akhirnya pemerintah Belgia menawarkan 20.000 Belgian franc dan keringanan hukuman kepada siapa saja yang dapat identifikasi pelaku dari pembunuhannya Joanna. Dan pada beberapa waktu ditemukan kemeja berdarah di Jalan Chaussee de Wepre. Dan polisi mencurigai dokter Nyonya Sens, tetapi tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Akhirnya polisi tidak melanjutkan. Surat kabar di Belgia. Banyak masyarakat yang marah kepada pihak berwenang, dan pada waktu itu surat kabar mengkritik cerobohan dan ketidakmampuan pihak berwenang yang tidak berhasil memecahkan kasus kematian Joanna ini. Menurut informasi, sebenarnya pihak berwenang telah mendapatkan informasi dari gadis kecil
Ia berkata bahwa ia melihat temannya pada pukul 7 malam, tepat pada hari kematiannya Joanna. Ia melihat temannya ini di dekat rumah kakek neneknya Joanna bersama seorang pria yang sepertinya dipercayai oleh temannya tersebut. Tapi mereka mengarah ke arah yang berlawanan dengan rumahnya ibunya Joanna. Tetapi karena informasi tersebut dari gadis kecil, polisi tidak menindaklanjuti informasi tersebut. Dan pada akhirnya kasus Joanna tidak terpecahkan dan pembunuhnya pun tidak ditemukan. 1 tahun kemudian, Annette Bellot ditemukan tewas di Anderlecht dalam keadaan yang sama seperti Joanna, dan kasusnya pun tidak terpecahkan seperti Joanna. Sekian video ini, terima kasih untuk yang nonton. Sampai jumpa.